Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pemrograman dasar kelas 10 TKJ bersama saya Ibu Rizda. Di sini adalah hari ini kita akan mempelajari tentang memahami perulangan Python. Sebelumnya kan kita udah tahu tuh tentang percabangan ya. Percabangan itu terdiri dari 4 dan telah disebutkan banyak ya, udah 4 itu seperti apa contohnya, kemudian menggunakan fungsi apa, yang paling terkenal kan if, else, elif, dan bersarang ya, if, else, bersarang. Nah, kita fokus dulu ke pemahaman tentang memahami perulangan Python. Perulangan digunakan untuk melakukan proses yang berulang-ulang. Pengulangan ini biasanya juga disebut dengan looping. Nah, di sini ada contohnya, ada proses yang berulang. Proses apa? Yaitu proses print hello ngodingdata.com. Proses ini dilakukan sebanyak 5 kali. Jadi proses print diulang sebanyak 5 kali. Nah, tapi bagaimana jika kita ingin mencetak sebanyak 1000 kali atau 100.000 kali? Nah, tentu kan tidak mungkin ya kita menggunakan cara di atas ini, print satu-satu sebanyak 1000 kali atau 100.000 kali. Maka perlu adanya fungsi perulangan di bahasa pemrograman untuk menyederhanakan kode. Jadi kan nggak perlu ngetik panjang-panjang print gitu, hanya beberapa kode tapi memenuhi kebutuhan perulangan. Nah, perulangan atau loop di Python itu dapat menggunakan 2 cara. Yang pertama itu cara menggunakan for, dan kedua itu adalah while. Lebih simpel daripada percabangan ya. Percabangan kan ada 4 yang harus kalian ketahui. Nah, kalau untuk di looping atau pengulangan itu ada 2 kali, yaitu for dan while. Untuk menentukan mana sih di saat logika apa atau di saat perulangan seperti apa kita menggunakan for, atau kita mau mengulang proses itu menggunakan while, itu akan Ibu jelaskan. Jadi untuk for digunakan untuk perulangan yang terhitung jelas. Misalnya sebuah program anggap aja tadi ya, program print hello-ngoding.com itu dibutuhkan sebanyak 5 kali. Berarti kan udah jelas ya, kita butuh mencetak atau memprint kalimat hello world ngoding.com itu sebanyak 5 kali. Nah, ketika udah jelas yang terhitung pengulangannya itu, maka digunakanlah for untuk perulangan yang terhitung jelas. Ketika kita telah menentukan berapa banyaknya perulangan kode, maka for adalah pilihan untuk perulangan. Cara menulis perulangan di Python adalah seperti berikut. Ada fungsinya yaitu for in. Nah, ini harus diperhatikan itu, kalau for itu kapelannya itu bersama for in gitu ya. Nah, for dilanjutkan dengan variabel iterasi. Variabel iterasi ini adalah variabel yang menampung nilai iterasi, bisa didefinisikan seperti variabel biasanya. Kalian kan tahu ya variabel itu apa. Kemudian in atau sekuensi di dalamnya. Jadi in memanggil sekuensi. Sekuensi adalah kumpulan nilai yang turut bisa berupa integer, string, list, atau yang lainnya. Nah, di sini kita akan mencetak nilai 0 sampai 4. Maka kode perulangan bisa seperti ini. Di sini ada for, kemudian variabel i. Kemudian variabel i ini akan diisi dengan mencetak nilai 0 sampai 4.
Kemudian kita isi dengan list ya. Ini list integer 0 sampai 4. Maka statementnya itu adalah kita akan memprint si nilai i ini. Nilai i ini akan diisi oleh 0, 1, 2, 3, 4 atau mengulang cetak nilai 0, 1, 2, 3, 4. Nah, caranya sendiri akan Ibu tunjukkan di sini menggunakan aplikasi Atom. Gimana kita mencetak 0, 1, 2, 3, 4 secara sekaligus dan bentuknya itu list gitu ya. Sini outline ya. Ini kita save dulu ya. Harusnya kita isi dengan for i in, kemudian diisi integer list 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan mencetak ini. Kemudian kita tambahkan sekuensi. Di sini kita setelah enter, kemudian tab atau enggak bisa spasi-spasi. Kemudian kita ketik print. Ini harus menjolok dan emang cara penulisannya seperti ini untuk for ya. Nah, ini kita save. Kita beri nama for contoh .python. Nah, ini adalah file .python ya. Jadi kita namakan .py. Dan berubah dia warnanya. Kemudian kita print atau kita running, kita cek apakah ada yang salah. Nah, di sini ada pencetakan berulang 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi nggak perlu lagi tuh kita ngelakuin hal ini. Jadi kalau ini menggunakan pengulangan, ini menggunakan cara lama ya, cara barbar, atau Ibu suka nyebutnya cara barbar gitu karena bikin capek gitu ya nulis satu-satu. Cara lama itu berarti kan kalau cara lama itu print di sini print 1, print 0, kemudian kita copy misalnya ini print 1, kemudian paste print 2, kemudian 3, print 4. Nah, ini kan beda ya. Ini cara lama kita melakukan proses print. Proses sama, proses print diulang sebanyak 5 kali gitu ya. Dari memprint atau menampilkan angka 0, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 gitu. Tapi kita butuh 6 line di codingan kita gitu kan, sungguh tidak efisien gitu. Jadi gimana sih cara mengefisienkan proses pengulangan print ini gitu? Maka dilakukanlah kode berikut ya, codingan berikut. Jadi kita bikin menggunakan for in, dimana kita beri nama untuk 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah variabel i. Kemudian i ini di dalamnya akan diisi dengan integer list, yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Dan kita lakukan print statement untuk dilakukan print si variabel i ini gitu. Jadi kalau masih bingung i ini apa gitu, Bu ini i apa sih gitu, i itu adalah variabel. Jadi kita tuh
anggap aja I ini tuh wadah gitu ya. Wadah itu dikasih namanya itu I yang akan diisi dengan 0, 1, 2, 3, 4 gitu, dimana isinya ini akan di print, akan dilakukan proses print itu, akan ditampilkan ke terminal atau ke sisi user gitu, sebanyak ya dari 0, 1, 2, 3, 4 ini gitu. Nah, ini cara lama, ini cara pengulangan. Jadi terlihat bahwa kita tuh sebenarnya kan Ibu udah jelasin kalau ngoding itu harus seefisien mungkin dan sependek mungkin, tapi benar gitu. Jadi salah satu caranya itu adalah dengan kode pengulangan ini. Udah, kita simpan aja. Nah, terus ya, ini ada kesalahan teknis. Oke. Fungsi range dimulai dari indeks ke 0 sampai nilai ke indeks ke 1. Ini mungkin cukup apa ya? Ini tuh maksudnya indeks ke berapa sampai n-1 gitu. Jadi n dikurangi 1. Seperti halnya, jadi ginilah, kita kan mau cetak nilai 0, 1, 2, 3, 4. Nah, mereka itu ada berapa jumlahnya atau ada berapa range-nya. Berarti kan kalau range itu berarti ini tuh yang ke 1, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan ada yang kelima. Jadi atau enggak proses printnya itu akan dilakukan sebanyak 5 kali range-nya, ya kan? Nah, itu adalah range. Bisa juga range ini bisa ditambahkan juga, mau 6, 7, 8, berarti kita kalau range-nya itu sampai dengan 6, berarti di sini kan ada 0 sampai 5 ya nyetaknya kalau range-nya itu 6. Jadi pahami dulu nih. Kalau kita mau print 0 dari 0 nih ya sampai 4, berarti kita melakukan print range sebesar atau sebanyak 5 kali. Ya, 5 kali di mana? Ya kita hitung aja kan. Kita cetak 0, kita cetak 1, kita cetak 3, kita cetak 4, kita cetak angka 3, kita cetak angka 4. Jadi ini adalah yang dinamakan range-nya gitu, dari 0 sampai 4. Ya sedikit abstrak, tapi nanti mungkin kalian bisa memahaminya. Jadi di sini ya ada sebuah for yang menggunakan range di dalamnya. Nah, kita kan akan mencetak angka 0 hingga angka 4. Maka range yang diperlukan itu adalah 5, karena kita akan memprint 5 kali tentunya. Nah, kemudian kita klik di sini enter, print I. Nah, ini untuk pengulangan menggunakan range. F5. Nah, bentar ya, ini kita tutup dulu. Karena ini kita cuma hanya membandingkan proses kerjanya. Nah, semuanya itu sama kan, memprint 0 sampai 4, memprint 0 sampai 4,
memprint 0 sampai 4 juga. Cuma ada berbagai macam cara gitu, cara untuk memprint itu atau mengulangi proses print ya. Nah, di sini kita dapat lagi for, di mana variabel i itu berjumlah range-nya itu 5, maka kita lakukan print si i, variabel i ini. Nah, kalau ditambah range-nya gimana, Ibu? Nah, kita coba ya. Kita misalnya di sini bikin 7. Perbedaannya apa? Kita run. Nah, ini tambahkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia melakukan proses pengulangan sebanyak 7 kali untuk mencetak 0 sampai 6. Kalau buat gampangnya gimana, Bu? Gimana sih buat cara gampangnya? Kan saya nggak pusing gitu, ternyata komputer itu ngitungnya itu dari 0 gitu ya, bukan dari 1 gitu. Caranya gampang. Ingat aja ini n dikurang 1 gitu, dimana berarti n-nya ini 7. 7 dikurang 7 dikurang 1 berarti kan 6 ya gitu. Jadi ini adalah proses pencetakan sebanyak 0 sampai 6 gitu. Jadi ini aja yang diingat, n-1. Kalau kalian bingung yaitu karena kita kan terbiasa menghitung itu dari 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, sedangkan komputer itu menghitung itu dari 0, dari angka 0 gitu. Jadi ingat aja ini gitu. Jadi ingat n-1. Itu untuk pengulangan. Nah, pengulangan sendiri atau for juga bisa mencetak sekuensi dari string. Misalnya di sini kan kita simpan kumpulan string dengan bentuk list. Nah, kita bikin lagi. New file. Nah, kita bikin di sini contoh list. Di sini ada list nama, variabel nama, dengan isi listnya itu ada nama Dani, kemudian Anton, kemudian Rani. Nah, sedangkan untuk pengulangannya sendiri jadi bukan hanya mencetak angka, jadi kita bisa langsung mencetak atau mengulang nama-nama yang ada pada list. Misalnya di sini kita mau print for i, variabel i yang akan diisi dengan nama, ya list nama di atas. Dan kita akan melakukan print ya. Statementnya adalah print variabel i. Ini kita save dulu. For contoh 2.python. Sip. Nah, di sini ada contoh list berupa list nama yang ada 3 nama di sini. Ada nama Dani, Anton, dan Rani. Kemudian kita akan mencetak menggunakan pengulangan. Cetak nama menggunakan pengulangan, yaitu menggunakan for, di mana for ini akan memanggil variabel i ini akan diisi dengan variabel nama. Nah, di sini langsung akan keluar ada nama Dani,
Yang paling pertama, kemudian Anton, yang kedua dan yang ketiga itu Rani. Tapi kita ngitungnya jangan 1 2 3 ya. Kita biasakan Dani itu di yang 0 Dani, kemudian Anton dan Rani. Jadi biasanya kan kalau untuk list harus dibiasakan untuk menghitung list itu dari 0, kemudian 1, kemudian 2 gitu ya. Gitu. Jadi kita bisa print gak perlu satu-satu ya, print Dani, print Anton, print Rani, itu gak perlu kalau sudah tahu proses pengulangan. Selanjutnya adalah while. While juga bisa digunakan untuk perulangan seperti for. Untuk perulangan yang pasti, yaitu maksudnya pasti ini adalah pasti jumlahnya gitu. Misalnya kita butuh print 5 kali atau kita butuh proses print sebanyak 2 kali, itu udah jelas gitu, udah ditentukan secara prosesnya. Tapi while juga bisa digunakan untuk perulangan yang belum jelas. Jadi biasanya itu kita si programmer itu nggak tahu nih pengulangannya itu mau berhenti di proses keberapa gitu. Kalau tadi kan jelas ya, pengulangan akan berhenti di proses ke-5 gitu, atau nggak akan mengulang sebanyak 5 kali kemudian berhenti. Nah, kalau untuk while ini programmer itu tidak tahu ini prosesnya akan berhenti ketika apa gitu, ketika berjumlah berapa kali atau ketika proses apa akan berhentinya gitu. Jadi masih belum jelas, itu menggunakan while. While juga bisa digunakan untuk perulangan seperti for, untuk perulangan yang pasti. Misal kita ingin mencetak seperti kasus for ya sebelumnya ya, yaitu print nilai dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, bagaimana kalau menggunakan while? Kita bikin lagi di sini new file. Nah, di sini ada contohnya, kalian bisa juga ikut coba. I sama dengan variabel I sama dengan 0. Kemudian while I di mana gitu ya, I kurang dari 5. Kalau ibu bacanya gitu. Jadi while I kurang dari 5, di mana I kurang dari 5. Kemudian kita print statementnya I plus sama dengan 1. Nah, di sini pertama kita inisialisasi nilai variabel I sama dengan 0. Kemudian dilakukan perulangan dari 0, ya kan? Dari I sama dengan 0 sampai nilai I kurang dari 5. Ya kan? 4 kan? Pasti kurang dari 5. Nah, perulangan akan berhenti jika nilai I lebih besar atau sama dengan 5. Ya kan? Karena kita akan mencetak 0 hingga 4 saja. Sedangkan angka 5-nya tidak akan kita cetak. Maka di sini I lebih kecil dari 5, ya kan? Print I, berarti ini kita ngeprint 0, 1, 2, 3, 4. Ini adalah statement untuk berhenti. Jadi si printnya itu berhenti ketika I itu proses I-nya itu sama dengan 5 atau 6.
kita coba ya. Nah, ini hasilnya akan sama 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kita kalau kita punya semacam kode gini, biar kalian cara belajarnya gimana sih Bu biar kita tahu. Nah, kita harus iseng aja, misal nambah misalnya variabelnya kita tetap 5, terus kita coba ini untuk apa sih gitu ya. Kita kasih angka 2 di sini misalnya. Nah, kita print lagi. Oh, ternyata ini buat nambah ya. Jadi buat loncat loh. Tadi kan 0, 1, 2, 3. Ini cuma 0, kemudian 2, kemudian 4. Oh, kayak gitu ya. Jadi ini itu untuk nambah satu-satu, bukan, jadi kita harus ngeprint satu-satu gitu, bukan ngeprint loncat dua-dua gitu, dua kali gitu. Jadi kalau ada kode seperti ini kita harus harus coba gitu. Terus saya cobalah mau dihapus, apa sih yang terjadi kalau nggak ada ini gitu. Cara belajar tuh kayak gitu. Wah, ternyata cuma nyetak 0 aja ini gitu, karena kan 0 juga kurang dari 5 kan, jadi terus dia nyetak 0 aja selamanya, jadi kan terus dicetak dia sampai panjang gitu. Jadi ketika belajar itu kita harus coba satu-satu, maksudnya ini apa, terus kalian ubah satu-satu, jangan takut salah, jangan takut gagal, karena namanya juga belajar. Nah, kita balikin lagi ya, I plus sama dengan 1 kan, berarti ini maksudnya ketika kita ngeprint 0 ini akan ditambah lagi 1 kali lagi, kemudian print 1, ditambah lagi 1 kali lagi, kemudian print 2, terus hingga kurang dari 5. Jadi ibaratnya ngeprint melakukan pengulangan bertahap secara menggunakan penambahan 1 kali gitu. Kita udah tahu perbedaannya ya. Tuh. Kalau ini kan kalau kita ini kalau 3 untuk apa sih gitu ya. Oh, ini berarti dia hanya mengulang 0 kemudian lompat ke 3 gitu. Kalau ini kan 1, 1, kalau ini lompat ke 3, ini kurang dari 5 ya kan, jadi cuma nyetak 0 dan 3 aja, karena kan setelah 3 pasti ini 6 ya, 6 kan lebih besar dari 5, jadi dia nggak ikut ke cetak. Kemudian kalau kita tambahin deh Bu, ini jadi 10. Ini bedanya apa ya? Nah, ini kan kelihatan. Nah, ini udah pasti pengulangannya secara bertahap atau selangkah-selangkah atau satu-satu gitu ya, sampai dia kurang dari 5. Nah, kalau ini yaitu proses while-nya itu 3 langkah gitu ya, maksudnya loncat 3 kali, tetapi prosesnya itu harus kurang dari 10 gitu, karena kita akan menyetak angka kurang dari 10 atau proses yang kurang dari 10. Makanya di sini yang akan tercetak itu 0, 3, 6, 9. Nah, itu. Jadi kalau kita belajar itu kita coba bongkar pasang si kodenya gitu. Jadi kalau biar kita ngerti ini maksudnya apa ya. Kalau salah, kok salah sih nih, terus benerin lagi. Misalnya ya, kalian ngalamin kayak gini, nah
kok salah sih nih, ini ada apa nih, salah kayak gini, wah error nih, error, wah meledak nih komputer. Jangan panik. Jadi jangan pernah panik kalau ada error, seperti kata ibu, jangan pernah panik, tapi kita cek satu-satu. Kayak misalnya, oh ini di depan W ini ada masalah gitu ya. Di sini unexpected indent. Berarti biasanya itu ada spasi atau tab yang apa ya? Yang kepencet sama kita gitu. Nah, ini kita hapus. Kemudian kita running lagi. Oh, ini. Gitu. Jadi kalaupun ada yang gagal-gagal dikit, kita biasanya lupa ini nih ya. Lupa titik 2 gitu. Kita print. Nah, ini ada gagal, ada sintak invalid. Jadi si sintak ini, nah sepanjang ini tuh ada yang error sintaknya gitu. Ada apa? Ternyata kan kurang titik 2 di sini. Dan di running lagi, jalan. Jadi jangan pernah kalau ada error, periksa per barisnya, baris mana yang mengalami kesalahan, terus kita perhatikan. Kemudian kalau pengen lebih ngerti codingan, kita ubah variabelnya. Ini kalau aku ganti ini jadi A, masih jalan gak ya? Kalau aku ganti ini jadi ini jadi 7, masih jalan gak ya? Kalau aku hapus ini bisa gak ya? Gitu. Jadi ini maksudnya apa ya? Gitu. Ya, itu cara kita belajar ya. Ya, lanjut lagi ke while. While juga digunakan untuk perulangan yang belum jelas. Jadi belum tahu nih berhentinya itu sebanyak di posisi apa, atau pengulangannya ini akan terus-terus berulang atau akan berhenti ketika user exit gitu, atau ketika user bilang stop, atau ketika user mengisi nilai sekian gitu. Jadi ini biasanya perulangan yang dilakukan oleh sisi user gitu. Jadi bukan yang ditentukan oleh si programmernya. Jadi kan belum jelas ya. Bisa aja kan user ngisinya, saya mah mau ngulang kata hello world sebanyak 4 kali gitu, kata si user A. Terus kata si user B masih di komputer yang sama gitu, saya mah mau ngisi pengulangannya sebanyak 7 kali gitu. Atau enggak ada yang iseng banget nih, si C, saya mau bikin pengulangan kalimat hello world sebanyak 1.000.000 kali gitu. Nah, itu kan programmer membuat program itu berdasarkan keinginan user gitu, dan keinginan user kan nggak bisa ditebak ya. Maksudnya pas lagi kita nge-coding, berapa ya user pengennya berapa sih gitu, jadi kan belum jelas gitu. Maka adalah yang namanya while yang digunakan untuk pengulangan yang masih belum jelas berapa banyak. Nah, di sini contohnya, misal kita ingin mencetak input string dalam perulangan. Jadi kita akan menginput kata-kata atau menginput kalimat dari terminal ya. Kemudian perulangan tidak akan berhenti. Sampai ada kondisi yang mengharuskan perulangan berhenti. Gitu. Kayak bagaimana sih maksudnya? Kita coba lagi di sini ya. Sini kodenya ada. Kita bikin variabel kode sama dengan string. Mulai. Kemudian ada variabel, lanjut ke kode while-nya. While kode, di mana kode sama dengan mulai. Ya, diisi dengan mulai. Kalau kodenya itu diisi dengan mulai, maka ada variabel nilai yang akan user atau yang akan pengguna input dengan pilihan mulai atau berhenti. Nanti si program ini
akan menanyakan ke user mulai atau berhenti gitu. Jadi mau ngetik mulai atau mau ngetik berhenti di terminalnya. Nah, jika nilai ini, variabel nilai ini berisi kata berhenti, di sini di print looping berhenti, kemudian diakhiri si programnya atau codingannya. Nah, gini kita perlu pahami prosesnya. Ini while contoh 2. Nah, di sini ada yang salah nih. Wah, ini nih. Ini kalau contohnya, kenapa sih Ibu tahu itu salah? Ini karena merah di sini. Ini untuk untuk atom ini ada ibaratnya ada hint gitu ya, kayak ngasih tahu ini salah nih, di sini masih ada yang salah. Nah, di sini kurang titik 2. Nah, gitu. Kita mulai F5. Nah, jadi nanti akan muncul ini kan, muncul pilihan mulai atau berhenti. Jadi nanti kita diisi di sini mau bilang mulai atau berhenti. Kalau mulai, kita akan, misalnya kalau kita ketik mulai, maka akan ditanya lagi. Terus kita ngetik mulai, akan ditanya lagi gitu kan. Karena dia kan nilainya berisi mulai, maka dia akan balik lagi ke sini. While kode isi mulai diberi pertanyaan lagi, terus saja di sini. Jadi prosesnya akan ada di line 3 dan line 4 gitu. Karena kita terus-terusan nulis mulai gitu. Nah, misalnya kalau udah kita coba looping ini berakhir, maka kita tulis berhenti. Nah, kemudian di sini ketika inputannya berisi nilai berhenti, ini kan nilai berhenti, maka print looping berhenti dan break, akhiri proses while ini gitu. Jadi break tuh ibaratnya akhiri proses ini. Nah, untuk kode nilai mulai dan if ini bisa kalian eksperimen, kalian ubah-ubah, kalian ganti-ganti. Bisa digunakan juga string di dalamnya, bisa juga menggunakan integer di dalamnya gitu. Jadi ini adalah proses di mana pengulangan itu tidak ditentukan oleh programmernya, tapi ditentukan di sisi usernya. Jadi ibaratnya while-nya itu nggak jelas berhentinya itu mau saat apa gitu, mau proses pengulangan keberapa. Ini aja kan baru berhentinya di proses pengulangan ke-4 ya. Jadi cetak mulai lagi, kemudian cetak mulai lagi, cetak mulai lagi, cetak berhenti gitu, dan looping akhirnya berhenti gitu. Kalau maksudnya sisi user itu apa sih Bu gitu kan, banyak yang mereka tuh langsung bikin print aja gitu. Kemarin Ibu lihat tugas tuh bikin langsung print gitu, padahal mah nggak itu gitu ya. Yang intinya itu dalam sebuah pemrograman itu ada input. Nah, ini input tuh yang ini mulai tuh ini input user menginput kalimat mulai atau kata mulai. Nah, kemudian proses di sini diproses. Nah, tampil lagi kan ini. Ketika kode berisi mulai, maka lanjut ke list 4. Nilai sama dengan input pilih mulai atau berhenti lagi gitu. Nah, ini prosesnya. Kemudian kita mulai lagi. Nah, ini prosesnya di sini, ini hasilnya. Kemudian kita ketik berhenti. Nah, ini user menginput, kemudian diproses oleh codingan. Ini tipe ya, berhenti. Nah,
Di sini kan user menginputkan kata berhenti, input, kemudian codingan memprosesnya karena nilainya berhenti, maka print looping berhenti. Nah, ini adalah hasil. Jadi ingat, program itu dibuat untuk prosesnya, itu bukan prosesnya ya, hakikatnya itu adalah input, proses, output. Input, proses, output. Kalian juga main game sama kan? Inputnya dari konsol kalian, kemudian diproses oleh gamenya, hasilnya adalah skornya, skor kalian main game. Sama ketika kalian Instagraman, ada inputnya itu kalian foto, kemudian diproses sama programmernya, akhirnya ditampilkan di Instagram kalian dengan tag data tanggal, tag data lokasi, betul? Dan tag biasanya kata-kata kalian. Nah, itu adalah sebuah program. Jadi mau itu bentuknya website, mau bentuknya itu aplikasi HP atau aplikasi sederhana seperti ini, aplikasi terminal sederhana seperti ini, sebuah program itu hakikatnya adalah input, proses, kemudian output. Jadi jangan lagi kalau ibu suruh user menginputkan, berarti user yang menginputkan nilai-nilainya, bukan dari programmer gitu. Nah, kalau ini kan, jadi kadang kalian itu tertukar gitu, kayak langsung diisi si programnya gitu, di misalnya kayak gini nih. Kemarin juga ada yang contoh yang pernah, misalnya ibu pengen bikin yang sewa buku itu kan. Nah, di sini kan ada misalnya, harusnya kan ada yang cuma gini, print, masukkan nama buku, print, masukkan terus kalian isi aja di sini nama buku, misalnya Harry Potter, novel, harga misalnya 78.000. Nah, ya udah kalian gini aja gitu, padahal maksud ibu bukan seperti ini gitu. Nah, ini save ya. Nah, ada yang seperti ini. Lah, Kak, ini sih programmernya yang ngisiin, programmernya yang bikin program, programmernya yang ngisiin ya. Padahal maksud ibu adalah gimana caranya user yang mengisi kata-kata ini, itu kata-kata Harry Potter dan kata-kata harganya. Tuh, makanya ada kan di sini variabel nama buku, kemudian harga, nah jadinya gini, misalnya masukkan nama buku Harry Potter, harga 78.000. Nah, ini adalah sisi user yang mengisinya, bukan sisi programmer yang mengisinya gitu. Jadi yang dimaksud dengan user menginput yaitu ini, yang contoh kedua dari yang ibu berikan gitu. Itu ya, jangan lagi tertukar. Nah, balik lagi ke pengulangan. Nah, kalian kalau masih bertanya-tanya dan masih belum paham, di sini ada
video belajar Python ini dari kelas terbuka. Itu di kelas terbuka banyak banget bukan teori ya, banyak banget contoh-contoh penjelasan, mungkin lebih baik dari ibu penjelasannya juga, dan bisa kalian pahami, maksudnya bisa kalian tonton sendiri apa yang kalian belum pahami. Misalnya saya belum paham tentang percabangan yang kemarin, nah atau enggak yang masih ketuker print sama input gitu, kok saya taunya print aja gitu di Python tuh, nggak tahu cara user nginput tuh gimana gitu. Nah itu kalian bisa cari-cari dan belajar lagi di kelas terbuka channelnya, dan pilih aja materi yang kalian suka atau kalian tidak tahu gitu ya, yang masih bingung. Karena untuk pengajarannya ya cukup baik juga, cukup menyenangkan lah buat kalian. Karena di sini ibu sebagai fasilitator saja yang ngasih bumbu ya ke kalian. Nih ada bumbu ini nih, katanya enak. Nah kalian yang ngolahnya gitu. Jadi kalian yang cari lagi biar makin paham. Jadi jangan terus disuapin sama guru atau sama ibu gitu. Karena kalian kan udah SMK ya, jadi harus bisa mandiri, cari ilmu sendiri, karena kalau tidak seperti itu kalian akan tertinggal. Bukan hanya tertinggal dengan SMK lainnya, apalagi SMK yang udah favorit gitu ya, tapi juga akan tertinggal dari, kita udah global lah ya, globalisasi gitu ya, udah bergaung dari dulu kala gitu. Kalian juga akan tertinggal dari anak-anak advokat ya, anak-anak SMK di luar sana, kayak di Singapura, di Malaysia gitu. Padahal sebenarnya jenjang karir kalian, kalau kalian itu sukses di bidang bahasa, terus percaya diri akan kemampuan kalian gitu, karena kalian yakin aku udah belajar dan aku udah mampu, udah bisa, udah ngerti. Nah insya Allah pekerjaan yang mencari kalian, bukan kalian yang mencari pekerjaan gitu. Jadi mau kalian baru lulus pasti banyak tawaran gitu. Ketika kalian pindah tempat kerja juga lama, sebulan 2 bulan pasti ada lagi yang mau memperkerjakan kita gitu. Atau ada yang pengen bikin startup sendiri gitu, ketika wah iya ya, si A pintar desain grafis gitu kan karena Bu Ana kan nerangin Simdik gitu ya, seenggaknya wah pintar desain atau pintar bikin video gitu. Kemudian yang satu pintar ngoding, gimana kalau kita bikin startup gitu kan, bikin suatu hal gitu, atau bikin software house, atau bikin aplikasi smart home, smart city gitu. Kita kan nggak tahu ya masa depan itu seperti apa, tetapi kalau kalian udah dapat ilmunya, pasti apapun yang kalian kerjakan akan menarik gitu ya, akan menyenangkan gitu. Yang penting kalau yang nggak suka, misalnya ngoding susah banget, ya kita belajar pelan-pelan. Gak perlu kalian jatuh cinta banget juga gak apa-apa. Ibu hanya ngasih tahu ini ada loh yang namanya pemrograman itu seperti ini. Kalian kan taunya hanya gamenya aja, hanya TikToknya aja. Kalian nggak tahu kan di sana programmer yang bikin TikTok itu seperti apa, ngolah logika algoritmanya. Dimana kalian hanya melihat hal yang kalian suka atau hal-hal yang viral gitu. Padahal di luar sana dia ada algoritma yang sungguh luar biasa di dalamnya gitu ya, di prosesnya. Nah kan kita hanya di sisinya saja ya, di depannya saja. Nah melalui pemrograman dasar ini kalian sedikit paham lah ya perasaan programmer itu seperti apa. Nah programmer itu gimana kita bikin proses ini yang menyenangkan gitu, gimana proses ini tidak terlalu panjang ngodingnya dan lebih efektif gitu. Jadi bagi yang tertarik pemrograman, terus tetap belajar, banyak banget di luar sana ilmu-ilmu mungkin yang dikasih ibu itu hanya secuil, hanya bumbu garamnya aja, dan di luar sana itu banyak banget
banyak banget ilmu yang bisa kalian gali, bisa kalian cari. Yang senang pemrograman web bisa kalian cari itu tentang Laravel, Code Igniter, AngularJS. Itu kalau yang kalian senang pemrograman web. Tapi kalau kalian yang senang desain grafis, kalian bisa baca juga tentang UI, UX, atau kalau orang Indonesia bilangnya UI, UX gitu. UI, UX, kalian belajar cara desain yang sesuai dengan keinginan user itu seperti apa, yang user friendly itu seperti apa. Nah, kalau kalian yang senang video gitu, di luar itu banyak banget gimana cara bikin storyboard yang bagus. Di YouTube itu juga banyak akan ceritakan bikin storyboard tuh seperti ini hingga akhirnya dijadikan video gitu. Kan orang yang bikin video kan akan terjun ke dunia seperti apa ya, ibaratnya produser dan sutradara gitu. Nanti kalian juga bisa belajar. Jadi ibu guru di sekolah itu hanya memberikan secuil ilmu, secuil aja, setitik gitu, kayak fasilitator kalian untuk kalian lebih berkembang lagi di luar sana gitu. Jadi jangan terus-terus berharap dari guru-guru kalian, terutama dari ibu, ibu nih ngajarinnya cuma segini aja, atau ibu sih ngajarinnya nggak jelas gitu ya. Karena emang hal-hal yang diberikan di SMK ini adalah baru buat kalian yang dari SMP gitu, ya kan? Kayak kalian megang laptop kemudian buka-buka terminal aja hal baru kan. Jadi karena hal baru maka kalian juga harus cari juga di luar sana, ada YouTube, Google, ataupun Google Scholar itu bisa kalian cari-cari materi-materi tentang yang dipelajari di sekolah gitu. Jadi jangan cuma kita harus ada gitu, rasa ingin belajar itu harus ada, kalau enggak kita ketinggalan, sayang gitu ya. Jadi itu mungkin sedikit pesan dari ibu. Kalian bisa buka video ini, kalian tonton, kalian pahami. Nanti mungkin akan ada tugas sedikit dari ibu atau praktikum dari ibu biar kalian paham. Ibu bukan nyari ini nih jawabannya benar, ini jawabannya salah, enggak. Malah ibu senang loh ada yang salah ngoding, itu ibu senang karena nanti ibu kasih tahu ini caranya gini, ini tuh lebih baik gini, coba diulang lagi, coba dicari apa yang salah gitu, karena itu adalah proses belajar. Tapi kalau yang langsung kirim ke ibu langsung benar, kan ibu bingung ya, ini antara dia ini pinter banget dan ngerti banget atau dia ngopi dari teman gitu dan biar nilainya aman aja gitu. Padahal kan yang penting itu kalian paham dan tahu gitu ya, ini tuh gini bikinnya, for tuh ini fungsinya gitu. Mungkin untuk perulangan dicukupkan sekian. Kalian bisa nonton hingga akhir. Penjelasannya juga cukup bagus dan menarik dari kelas terbuka tersebut. Nah, mungkin terima kasih dari ibu udah meluangkan waktu untuk mendengarkan materi dari ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, mohon maaf kalau cuma sedikit gitu ya. Ibu sedikit banget, mana nggak jelas lagi gitu ya. Ibu minta maaf karena ya manusia punya keterbatasan. Mungkin ibu masih perlu belajar cara mengajar dan kalian juga masih perlu belajar cara mengoding ya. Jadi kita sama-sama belajar, oke? Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung japri ke ibu di WhatsApp, insya Allah ibu balas kalau ada waktu. Kemudian jangan malu-malu, jangan segan-segan, dan jangan sakit hati kalau kata-kata ibu mungkin agak menyinggung gitu. Jadi karena ibu tidak terlalu lembut ya, tidak terlalu lemah lembut orangnya, jadi langsung to the point gitu. Kalian tuh salah di sini, kalian tuh yang kurang ini gitu. Jangan sakit hati, namanya kita sama-sama belajar. Ibu juga pernah salah, kalian pernah salah, jadi nggak usah dalam ngoding ya, jadi nggak usah dibawa hati. Terus nanti tugasnya menyusul, diusahakan tugas-tugas yang masih bolong-bolong, yang masih kemarin-kemarin kelewat diselesaikan, karena ya
namanya sekolah itu pengen kalian ada nilai ya. Kalau ibu sih sebenarnya pengen kalian ngerti gitu ya. Kalian ngerti, kalian paham, kalian bisa, itu cukup buat ibu. Tapi kan sekolah tuh pengen nilai. Jadi kalau bisa, gimana ibu bisa nilai kalian? Ya dari pekerjaan-pekerjaan kalian. Jadi usahakan tugas, praktikum itu dikerjakan karena untuk nilai kenaikan kelas semester ini. Dan untuk pemahamannya itu lebih penting sih ya. Kalau ibu sih pengennya kalian lebih paham gimana caranya ngoding pemrograman itu seperti apa, Python itu seperti apa. Kalau untuk nilai adalah bonusnya. Jadi kalau buat ibu prinsipnya seperti itu. Tapi karena pihak sekolah itu sangat menjunjung tinggi itu nilai gitu ya, karena nilai itu yang akan ada di raport kalian gitu, bukan hasil codingan kalian yang ada di raport kalian. Jadi sebisa mungkin kerjakan yang belum gitu, dicicil satu-satu yang belum, jangan sampai nanti di ujung akhir pertemuan brak aja kalian harus ngerjain 10 gitu atau langsung ngerjain 3 gitu sekaligus, kan capek kan kalian juga ya. Pintar-pintar ya ngatur waktu, karena praktikum dan tugas juga bukan hanya dari ibu aja, ibu juga mengerti ada guru-guru lain yang ngasih tugas juga ke kalian. Jadi sebisa mungkin atur waktu yang baik ya. Segitu mungkin dari ibu untuk materi pengulangan. Sebenarnya materi pemrograman dasar itu masih panjang perjalanannya, cuma ibu tidak memaksakan hingga akhir, maksudnya ya, hingga akhir pembahasan materi. Jadi yang ibu anggap penting ibu sampaikan gitu ya. Jadi ini penting tahu nih, ini harus tahu gitu. Walaupun basicnya ya, ini basicnya itu ya, kalian ngerti cara install gimana, install Atom atau install Visual Code, atau ternyata bisa ya ngoding di HP gitu kan, kalian ilmu baru kan itu. Nah selanjutnya ya cara mengodingnya gitu, bukan hanya print. Ternyata di YouTube tuh di Python tuh bukan hanya print aja gitu, ternyata ada for, ada else, ada if gitu. Wah banyak juga ya gitu, dan dengan fungsi-fungsinya tertentu ya. Cukup sekian dari ibu. Terima kasih atas perhatiannya kembali. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.